wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di pertemuan ini kita akan membahas pembahasan baru ya yang ada di pelajaran faraid. Mari kita fokuskan perhatian ini dalam belajar supaya kita mudah untuk memahaminya. Pelajaran yang sebetulnya mudah tapi hanya butuh konsentrasi saja. Ya. Apa itu pembahasan hari ini? Yaitu tentang asal masalah. Kita lihat bagian kiri dulu nih. Nah, pembahasan hari ini adalah tentang menentukan asal masalah. Sebelum jauh mengetahui tata cara menentukannya, cara-cara menentukannya, kita ketahui dulu apa itu asal masalah. Nah, kita lihat di bagian kanan ini ada beberapa contoh. Kita perhatikan contoh yang pertama, yaitu yang permasalahan bintun, ummun, dan akhun syakik. Bintun, ummun, dan akhun syakik. Bintun itu anak perempuan, ummun ibu, akhun syakik saudara sekandung. Asal masalah adalah dalam tabel ini ya, dalam permasalahan ini ya, asal masalah adalah angka 6 yang ada di kotak warna oranye. Nah, itu adalah asal masalah. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana menentukan bagian-bagiannya kan. Nah, misal bintun itu dapatnya setengah. Nah, kita sudah tahu cara menentukannya. Umun dapat 1/6. Nah, kita sudah tahu. Akhun syakik dia asobah. Nah, kita sudah tahu. Namun kita baru sebatas itu. Kita belum tahu asal masalah itu apa, dan kita mempelajarinya di hari ini. Cara menentukan asal masalah ini mudah. Cara menentukan angka 6 yang ada di kotak oranye itu mudah. Caranya hanya cuma membandingkan. Nah, perbandingan antara penyebut dari bagian-bagian ahli waris dengan penyebut yang lainnya. Misal di contoh itu adalah setengah dan 1/6. Penyebut yang satu itu yang 2 berarti, penyebut yang lainnya berarti 6. Nah, itu kita hanya membandingkan itu. Cuma dalam hal ini, dalam cara menentukan asal masalah, perbandingan antara penyebut-penyebut itu jenisnya ada 4. Dilihat di samping ini sebelah kiri ada yang namanya mumasalah, ada yang namanya mudakhalah, ada yang namanya mudharabah, ada yang namanya muwafaqah. Nah, kita bahas nomor 1 dulu. Nomor 1, mumasalah. Mumasalah itu artinya adalah sama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika penyebut yang satu dengan penyebut yang lainnya, misalnya di contoh yang bintun, umun, dan akhun syakik ini kan penyebutnya tidak sama kan, berbeda. 2 dan 6 berarti berbeda. Masalah adalah ketika penyebut satu dengan penyebut yang lainnya itu sama. Contoh misal ini ada contoh 3 dan 3, misal penyebut satu dengan penyebut yang lainnya, yang satu 3, yang satu penyebutnya juga 3. Nah, ketika seperti ini maka yang dijadikan asal masalah adalah salah satunya, ambil salah satunya. Ketika sama, ambil salah satunya yang ada di dalam kurung ini 3. Udah 3 ini jadikan asal masalah itu. Di kotak paling atas yang warna oranye gitu. Atau misal contoh lainnya adalah 6
dengan 6. Nah ini kan sama, penyebut satu dengan penyebut yang lainnya, yang satu penyebutnya 6, yang satu lagi penyebutnya 6, maka asal masalahnya 6. Itu mudah. Nah, yang kedua, ini tidak saya beri contoh yang nomor 1 karena mudah sekali. Yang kedua adalah mudakhalah. Mudakhalah itu artinya adalah ketika satu penyebut itu bisa dibagi habis dengan penyebut yang lainnya. Ketika penyebut satu itu bisa, ketika salah satu penyebut itu bisa dibagi habis dengan penyebut yang lainnya. Contohnya ya, misal antara 2 dan 4. 4 kan bisa dibagi habis dengan 2. 4 dibagi 2 gitu. Terus contoh lain, berarti kalau seandainya penyebut satu bisa dibagi habis, salah satu penyebut bisa dibagi habis dengan penyebut yang lainnya, maka penyebut yang besar itu dijadikan asal masalah. Itu 2 dan 4 berarti 4 jadikan asal masalah. 4 dan 8 dijadikan asal masalah. 3 dan 6 dijadikan asal masalah. 2 dan 8 dijadikan asal masalah. Itu 2 dan 6 dijadikan asal masalah. Gitu. Entah itu bisa dibagi habis secara langsung atau berkali-kali. Kita perhatikan contoh yang tadi yang sudah saya contohkan pertama, bintun, umun, dan akhun. Kita tahu bintun itu bagiannya setengah, umun itu bagiannya 1/6. Berarti penyebutnya ini bandingannya apa ini? Setengah berarti penyebutnya 2, 1/6 berarti penyebutnya 1/6. 1/6 berarti penyebutnya 6. 2 dan 6. Ini masuk ke perbandingan mudakhalah kan? Ya, 2 dan 6. Masuk ke perbandingan mudakhalah. Berarti kalau perbandingannya adalah 2 dan 6, 6 kan bisa dibagi habis dengan 2. Maka ambil yang besar. Nah, yang besar itu 6 jadikan asal masalah itu. Udah, sampai sini dulu. Terus yang mudharabah. Mudharabah itu apabila satu penyebut itu dengan penyebut yang lainnya itu tidak bisa dibagi. Maksudnya tidak bisa dibagi itu tidak bisa dibagi tanpa menghasilkan pecahan, tanpa menghasilkan koma gitu. Seperti 3 dan 4. 4 bisa dibagi 3 tanpa menghasilkan koma. Ya bisa. Kalau dibagi ada komanya itu. Nah, 4 nggak bisa dibagi 3. Atau salah satunya nggak bisa dibagi dengan salah satu yang lain. Ketika kasusnya seperti ini, langsung dikalikan saja antara satu penyebut dengan penyebut yang lainnya. Ini contoh yang mudharabah kan? Contohnya saya ngasih contoh 3 dan 4. 3 dan 4 ini kan tidak bisa dibagi. Kalau tidak bisa dibagi langsung dikalikan saja. 3 kali 4 12. Nah, 12 ini adalah asal masalah. Terus langsung yang jenis keempat adalah muwafaqah. Muwafaqah ini antara satu penyebut dengan penyebut yang lainnya itu tidak bisa dibagi habis satu dengan yang lainnya. Namun mereka berdua itu bisa dibagi dengan angka ketiga. Maksudnya bagaimana? Kita cari kita cari KPK-nya. KPK 4 dan 6. 2 ya. KPK 2 dan 6. 2. Karena 4 bisa dibagi 2, hasilnya 2. 6 bisa dibagi 2, hasilnya 3. Nah, ketika kita sudah mengetahui KPK-nya,
2 sama-sama 2, kelipatan persekutuan terkecil, 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Udah, kita kalikan silang aja. Akhirnya menentukan FPB nya gitu. 4 bagi 2 tadi 2. Udah, 2 kalikan 6 berapa? 12 itu. 6 bagi 2 berapa? 3. 3 kalikan 4 16. Jadi 12 untuk perbandingan antara 2 dan 6. Nah, coba nih, kalau perbandingan antara 6 dan 8 berapa? Mudah saja. Kita seperti tadi, kita cari dari masing-masing 6 dan 8 ini angka berapa yang bisa dibagi sama gitu. Angka berapa yang bisa dibagi dengan pembagian yang sama. 3, ya 6 bisa dibagi 3, cuma 8 gak bisa dibagi 3. Berarti 2 lagi. Nah, 6 bagi 2 bisa, 8 bagi 2 bisa. 2 kalau udah seperti itu, udah kalikan aja. 2 kali 8 berapa? Afwan kok 2? 6. Oh, bukan. 6 dibagi 2 ada 3 ya. 8 dibagi 2 ada 4. Kita kalikan, berarti 6 bagi 2 tadi ada 3. 3 kali 8 24. 8 dibagi 2 tadi ada 4, dikalikan 6 24. Nah, berarti 24 itu yang dijadikan asal masalah gitu. Terus selanjutnya, ini kita udah mengetahui kan, kita melihat di contoh yang sebelah kanan ini. Tadi yang bintun, ummun, akhun udah. Kita ngelihat sampingnya ini ada ibnun, ummun, zaujun. Ketika kita sudah menentukan ibnun itu asobah, ummun itu dia dapat 1/6 karena ada far'un waris. Zaujun itu dapat 1/4 karena ada far'un waris. 1/6 dan 1/4. Ini berarti perbandingan penyebutnya berapa? Perbandingan penyebutnya berarti antara 6 dan 4. 6 dan 4 ini masuk ke mudakhalah. 6 dan 4 ini berarti masuk ke muwafaqah. Ya, 6 dan 4 ini masuk muwafaqah. Sama-sama bisa dibagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Berarti 12 kan. Nah, benar, asal masalahnya itu 12. Udah seperti itu. Kita tentukan perbandingannya, terus dia masuk ke jenis mumasalah atau mudakhalah atau mudharabah atau muwafaqah. Nah, kita tentukan asal masalahnya. Nah, ini kalau perbandingannya hanya 2 saja. Terus kalau seandainya perbandingannya ada 3, bagaimana? Kita ngelihat di contoh yang bawah. Ibnun, ummun, zaujun, dan abun. Ibnun artinya anak laki-laki, ummun artinya ibu, zaujun artinya suami, abun artinya ayah. Ibnun dapat asobah, ummun dapat 1/6, zaujun dapat 1/4, abun dapat 1/6. Nah, ketika ada 3 ini ya sama saja sih sebetulnya. Jadi kita bandingnya 2-2 dulu gitu, yang mudah dulu. 6 berarti di situ perbandingannya penyebut ada 6, ada 4, ada 6. Udah, kita cari yang paling mudah dulu masalah ini. 6 sama 6 berarti diambil 6. Nah, terus 6 sama 4 berarti berapa? Nah, ini berarti kalau 6 sama 4 berarti muwafaqah. Sama-sama bisa dibagi 2. 6 bagi 2 ada 3. 3
kali 4 12. Nah gitu. Nah ini dicatat aja sih ini untuk kalau yang masih kesusahan menentukan perbandingan hasil dari perbandingan asal masalah, bisa dilihat catat beberapa contoh yang ada di sebelah kiri ini, karena perbandingannya itu tidak lepas dari ini gitu. Contohnya yaitu itu saja gitu. Kecuali yang mudharabah itu ada lagi. Berarti 6 sama 6 tadi 6 sama 4 berarti 12. Udah 12 dijadikan asal masalah. Oke. Selanjutnya ketika kita sudah menentukan asal masalahnya, misal ya seperti yang tadi uren, asal masalahnya itu ada 6. Yang pintun, umun, dan akhun syakik ini yang sebelah kiri nih. Ini agak rancu ini. Udah nggak apa seperti tadi. Ketika sudah menentukan asal masalahnya 6, udah kita bagi masing-masing gitu. Nah, pintun kan setengah dari 6 berapa? 3. Nah, terus umun ini 1/6. 1/6-nya 6 berapa? 1. Nah, udah 1. 3 tambah 1 4. Berarti sisa 2. 2 ini sisa asobah itu. Nah, begitu. Begitu juga yang di bawahnya ini. Ada ketika kita sudah menentukan yang di sampingnya ini, ketika kita sudah menentukan asal masalahnya ada 12, udah 1/6 dari 12 berapa? Yang asobah, pokoknya menentukan asobah itu paling terakhir karena dia sisa itu. 1/6 dari 12 2, 1/4 dari 12 3, 1/6 dari 12 ada 2. 2 tambah 3 tambah 2 ada 7. 12 kurangi 7 sisa 5. 5 itu asobah. Seperti ini, insyaallah bisa difahamin. Jika ada yang masih belum paham, saya minta ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.